mata kuliah, studi naskah, fikih klasik, dan konten. Penjelasan tentang akad al-jain oleh Muhammad Nawawi Al-Bintani, bab 2 tentang hak-hak suami wajib atas istri. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa, laki-laki adalah pemimpin atas perempuan, yaitu mereka yang bertugas mengatur mereka dengan apa yang Allah telah lebihkan dengannya. Sebagian dari mereka yaitu laki-laki atas sebagian yaitu perempuan, dan dengan apa yang mereka infakkan yaitu atas mereka dari harta mereka dalam pernikahan mereka seperti mas kawin dan nafkah. Berkata ahli tafsir, diberi kelebihan laki-laki atas perempuan dalam banyak hal secara hakiki dan syariat. Maka yang pertama, bahwa pikiran dan ilmu mereka lebih, dan hati mereka lebih sabar pada kerja keras serta kekuatan dan menulis menurut kebiasaan, dan menanggung kuda, termasuk ulama, imamah besar dan kecil, jihad, panggilan untuk sholat, khotbah, Jumat, itikaf, menyaksikan hukum kisos, pernikahan dan sejenisnya, ditambah warisan dan taksib, menanggung uang darah, wali pernikahan, perceraian, kembali, jumlah pasangan, dan kepada mereka dinasabkan. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata Rasulullah SAW, wanita terbaik adalah seorang wanita jika dilihat menyenangkan hati, dan jika Anda memerintahkannya dia mematuhi kamu, dan jika Anda tidak ada darinya dia akan menyimpan rahasia kamu baik pada uang kamu dan dirinya sendiri. Dan mereka yang takut yaitu kamu berprasangka, mereka durhaka, yaitu kebencian mereka terhadap kamu, dan meninggikan diri kepada kamu dengan sombong. Nasihati mereka yaitu supaya takut kepada Allah, dan disunahkan seumpama seorang pria berkata kepada istrinya, takutlah kepada Allah di dalam hak wajib bagimu terhadapmu, dan hati-hatilah terhadap hukuman, dan menunjukkan bahwa nusus menggugurkan nafkah dan sumpah, dan bahwa tidak meninggalkan atau memukul. Mungkin itu dia menunjukkan alasan atau bertobat dari apa yang terjadi padanya tanpa alasan. Dan disunahkan untuk menyebutkan kepadanya apa yang ada dalam dua sahih dari sabda Nabi SAW, jika seorang wanita meninggalkan tempat tidur suaminya, para malaikat mengutuknya sampai subuh. Dan pada riwayat At-Tirmidzi dari sabda Nabi SAW, setiap wanita yang telah mendapat ridho dari suaminya akan masuk surga, seperti dijelaskan di dalam kitab Nihaya Al-Qoya, dan meninggalkan mereka di tempat tidur, yaitu meninggalkan mereka di tempat tidur dengan tidak berbicara, dan jangan memukulnya, karena cuek terhadapnya memiliki efek yang jelas dalam mendidik wanita, dan memukuli mereka pukulan yang tidak memberi bekas. Jika memberi manfaat, maka jangan dipukul. Ali radhiyallahu berkata, kejahatan kualitas pria yaitu atribut mereka. Kejahatan kualitas terbaik wanita adalah kikir. Jika seorang wanita pelit, dia menyimpan uangnya dan uang suaminya, dan jika dia bangga yaitu sombong, dia menahan diri yaitu menahan diri dari untuk berbicara, yaitu wanita semua orang dengan kata-kata lembut. Dan dia tidak keluar dari rumahnya karena takut kepada suaminya. Daud alaihissalam berkata, seorang wanita yang buruk bagi suaminya seperti beban berat pada seh besar. Seorang wanita saleh seperti mahkota bertatakan emas setiap kali dia melihatnya. Matanya tertutup dengan penglihatannya. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa, laki-laki mendapat bagian dari apa yang telah mereka dapat, dan perempuan mendapat bagian dari apa yang telah mereka peroleh. Setiap laki-laki mendapat pahala karena apa yang telah mereka lakukan dari jihad, dan perempuan mendapat pahala atas apa yang telah mereka peroleh dari memelihara kemaluan mereka dan menaati Allah dan menaati suami mereka, sehingga laki-laki dan perempuan diberi pahala di akhirat secara sama, sehingga kebaikan akan 10 kali lipat sama dengan laki-laki dan perempuan, dan kelebihan laki-laki atas perempuan hanya ada di dunia ini. Inilah yang dikatakan El-Serbini di dalam bab. Dan tidak diperbolehkan memukul muka dan hingga mati, tetapi memukul dengan memberi peringatan.
Dan yang paling utama adalah memaafkannya, tidak seperti ayah anak laki-laki. Yang lebih utama adalah untuk tidak memaafkan karena memukulinya, mendidik untuk kebaikan baginya. Dan pria yang memukuli istrinya adalah untuk kepentingannya sendiri. Siapapun yang sabar dengan perilaku suaminya, Allah SWT akan memberinya pahala Asia dan Maryam binti Imran. Seperti itu di Permata Samarkandi, Nabi SAW berkata, siapapun wanita yang meninggal dan suaminya ridho dengannya, dia akan masuk surga, yaitu dengan yang sebelumnya, dengan membawa sisa tugas dan menghindari yang terlarang. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dari Ummi Salamah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sabar dengan perilaku buruk istrinya, Allah SWT telah memberinya pahala dan pahala yang sama dengan Ayub. Barang siapa yang sabar dengan perilaku suaminya, Allah SWT telah memberinya pahala orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT. Siapapun yang menganiaya suaminya dan mengorbankan apa yang tidak dapat dia tanggung dan menyakitinya akan dikutuk oleh malaikat rahmat dan malaikat siksaan. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata, ruh-ruh para suhada berada di lubang burung hijau yang mengeluarkan sungai-sungai surga makan tuanya dan berlindung di lentera yang tergantung di bawah bayang-bayang ars. Kami kohabitan wanita melakukannya, yaitu melayani mereka dan membantu mereka apa adanya. Ucapannya, kami adalah seorang perempuan yang perasa. Seorang wanita wajib tetap rendah hati di hadapan suaminya dan menundukkan mata di hadapannya, patuh kepada perintahnya, diam ketika dia berbicara, dan berdiri ketika dia datang ke rumah, dan pergi menunjukkan cinta kepadanya ketika dekat, dan menunjukkan rahasia ketika melihatnya. Ketika akan tidur, memakai parfum dan kebersihan pakaian, dan memakai perhiasan di hadapannya. Dan ketika dia tidak ada, Al-Asma'i berkata, aku melihat di padang pasir seorang wanita dengan baju merah di atasnya dan dia berjilbab dan dia memiliki aksesoris di tangannya. Dan aku berkata, apa yang ada di luar ini? Dia berkata, dari Bahar Al-Tawil, Allah memiliki sisi dariku yang tidak akan aku sia-siakan. Seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya adalah perwakilan wanita, yaitu utusan mereka kepada kamu, untuk bertanya kepada kamu tentang bagian jihad mereka. Jihad ini diwajibkan oleh Allah, yaitu wajib pada laki-laki jika mereka terluka dengan mentasdidkannya yang patah ke bina maihul, yaitu jika mereka terluka, mereka dihargai, yaitu mereka telah mendapat pahala besar. Bahkan jika mereka terbunuh dalam peperangan, mereka hidup di sisi Tuhan mereka, yaitu orang-orang yang mati darinya. Demikianlah rangkuman studi naskah fikih klasik dan kontemporer dari kelompok 7. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika masih terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.